Iya, sudah kok bisa. Maaf, maaf. Makasih. Kasihan lagi nangis anaknya ya. Oke, untuk kita balik lagi ya tahapan konseling analisis transaksional ya, mulai dari menentukan kontrak, gali ego state sama posisi hidup, kemudian kita perbaiki ego state-nya, terapis hubungannya sebagai ibaratnya guru ya, kita pembelajar dan pelatih. Nah, yang pertama, jadi kita membuka kontrak itu kita ya assalamualaikum ya, perkenalkan nama saya Fajar Bilkis, atau misalnya nama saya Bilkis. Uh, Boleh dikenali namanya siapa, namanya misalnya Mbak Adel gitu ya. Oh, baik, saya Bilki selaku konselor di sini akan bertanggung jawab untuk memberi layanan konseling profesional kepada Mbak Adel. Lalu Mbak Adel sebagai konseling juga bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur konseling menggunakan analisis, menggunakan transaksi adult to adult, transaksi dewasa to dewasa. Apa itu Bu transaksi adult Bu, susah banget gitu. Oh iya, maksudnya gini Mbak Adel, jadi analisis terjadi transaksi di apa konseling di sini itu ada analisis struktur dulu bahwa manusia itu tuh ada 3 ego state dasar, yaitu ada ego state parents, ego state adult, sama child. Nah, parents ini ya ego state orang tua, itu ada orang yang bawaannya menuntut orang lain, seolah-olah dia ya orang tua ke anak yang gak sabaran nih, marah-marah gitu bawaannya, ngatur-ngatur, menggurui. Ini ego state parent. Lalu ada ego state adult, itu orang yang ngomongnya ya sebagaimana orang dewasa berbicara, ada masalah ya kita sama-sama cari solusinya. Lalu ada ego state child yang ya mungkin Mbak Adel pernah lihat ego state yang kekanakan itu, orang yang kalau ngomong itu manja-manja. Lalu ada yang ego state-nya itu cenderung untuk semaunya sendiri gitu ya, seperti itu. Nah gitu, jadi kita akan menggunakan ego state apa nih komunikasi di konseling hari ini, kita akan menggunakan ego state ada gitu. Apakah bisa disepakati Mbak Adel? Oh bisa Bu, misalnya. Oke, baik, kita pakai ego state adult ya. Lalu ada nih 4 posisi hidup manusia, yaitu ada I'm okay, you are not okay, I'm okay, you okay. Jadi saya okay, kamu okay, terus semuanya happy ya. Lalu ada yang saya okay tapi orang lain nggak okay gitu ya, yang penting saya menang gitu. Nah ini yang nggak baik. Terus ada juga yang oh ya udah deh biar orang lain seneng, nggak apa-apa deh saya yang sakit gitu. Nah ini I'm not okay, you're okay. Nah ini jangan ya kayak gitu. Terus ada juga I'm not okay, you're not okay gitu. Jadi semuanya dapat nggak enaknya nih, semuanya kalah, berantem kalah. Nah jangan sampai kita ada posisi hidup yang seperti itu. Nah untuk konseling hari ini kita ada kontrak bahwa supaya saya oke, Anda juga oke, apakah bisa disepakati Mbak Adel gitu. Oh iya Bu, itu baik. Kita lanjut kepada permasalahan yang sedang dialami sama Mbak Adel sekarang ya. Baik, silakan Mbak Adel untuk menyampaikan apa permasalahan yang dimiliki sekarang gitu. Nah Mbak Adel cerita nih, masalahnya saya nggak boleh main sama teman lawan jenis, sama orang tua gitu, bla 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 gitu. Oh baik, nggak boleh ya main sama orang tua, main dengan teman lawan jenis ya sama orang tua gitu. Nah terus kita tanyakan tujuan konseling. Nah tujuan konseling di sini itu keinginan konseling. Jadi konselor bisa tanya gini, apa sih yang Mbak Adel pengen dari masalah yang Mbak Adel alami sekarang, apa harapannya dari konseling ini. Oh iya Bu, saya pengen apa, Mbak Adel pengennya apa, coba Mbak Adel bersuara. Mbak Adel, Adela Sapritri. Iya, apa harapan konselingnya? Oh baik, biar bisa sosialisasi dengan teman lawan jenis seperti yang lain ya, sama orang tua ya. Oke, sampai sekarang masih belum boleh ya Mbak Adel ya. Oh baik, saya turut bersedih ya dengarnya, pasti rasanya nggak enak banget. Kenapa? Oh bohongan. baik. Ya ini bercanda ya, bukan bercanda, maksudnya contoh ya.
Oke, baik. Baik, jadi Mbak Adel, tujuan konseling di sini adalah Mbak Adel pengen biar boleh sosialisasi dengan teman lawan jenis sama orang tua ya, seperti teman-teman yang lain gitu ya Mbak Adel. Oke, baik, kita catat nih untuk permasalahan satu. Mbak Adel Mbak Adel punya masalah orang tuanya nggak bolehin untuk bersosialisasi dengan teman lawan jenis. Lalu tujuan konselingnya Mbak Adel pengen biar boleh sosialisasi sama orang tua dengan lawan jenis gitu. Nah, di dalam konseling itu kita beda ya sama dukun ya, yang bim salah bim langsung selesai masalah gitu. Nah, kita bisa jadi nih butuh beberapa waktu untuk pertemuan konseling gitu untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Nah, tapi kita coba dulu ya untuk hari ini. Nah, kalau misalnya konselingnya belum selesai nanti, karena kan masalah ibaratnya gini, kalau orang sakit demam aja butuh waktu 3 hari. Nah, kalau orang sakit misalnya nih sama orang tua nggak diizinin, udah berapa lama nih, misalnya udah oh iya Bu udah setahun ini misalnya, adil nggak ya kira-kira kalau sakit demam yang baru demam kemarin untuk sembuh aja bisa 3 hari, sementara permasalahan dengan orang tua kita bisa selesaikan dalam waktu 1 jam doang pertemuan, kira-kira adil nggak ya? Ya kayaknya nggak adil ya gitu. Nah, lebih baik kalau misalnya waktunya nggak selesai, nanti kita bisa ada konseling kesepakatan setiap hari apa nih gitu. Nah, tapi nanti mungkin bisa sambil kita pikirkan lagi ya, ini bisa dikosongin dulu, nanti kita tulis, oke? Nah, dari kesepakatan sekarang saya punya tanggung jawab untuk ngasih layanan konseling profesional kepada Mbak Adel. Kemudian Mbak Adel bertanggung jawab untuk mengikuti prosedur konseling menggunakan transaksi adult to adult. Apakah bisa disepakati Mbak Adel? Nah, kalau bisa disepakati, baik, silakan untuk tanda tangan di sebelah sini ya Mbak Adel. Saya tanda tangan di sebelah sini, kasih stempel kalau ada stempelnya, tapi lebih baik pakai kontrak gitu, supaya apa? Supaya misalnya ada pola komunikasi yang nggak baik, bisa kita perbaiki bersama-sama supaya pola komunikasi ini bisa terbangun lebih konsisten gitu kalau ada kontrak. Jadi kalau lupa, oh inget nih ada kontrak kayak gitu. Baik, kita masuk ke langkah kedua nih dari sesi konseling nih. Kita ada langkah menggali ego state dan posisi hidup. Nah, dari ego state dan posisi hidup itu kita coba Mbak Adel sampaikan bagaimana Mbak Adel kalau bercerita dengan komunikasi sama orang tuanya, sama ibunya, sama ayahnya, kalau nggak dibolehin gimana. Nah, ini boleh pada saat seperti ini nih. Tadi Mas Rohmat sempat tanya apa ngomongnya, ya intinya itu ya, berpendapat ya bahwa pakai ini ya dicampur dengan kursi kosong, boleh kayak gitu. Nah, memang bukan berarti kursi kosong doang, tapi di sini ada langkah-langkahnya. Nah, pas bagian sini nih boleh nih pakai, coba disampaikan gimana kalau komunikasi sama orang tua. Nah, Mbak Adel ngomong nih bla 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 ini gitu ya. Terus orang tua gimana kalau ngomong sama Mbak Adel, ya sampaikan. Oh, cara ngomongnya gimana? Kasar, suka marah-marah atau ya bijaksana atau gimana nih gitu. Nah, baru kita analisis di tahap kedua nih, analisis transaksional. Ego state-nya masuk ke sejajar, silang, atau terselubung. Nah, kita buka lagi teori kepribadian. Nah, itu pentingnya teori kepribadian supaya bisa melakukan konseling ya. Kalau nggak tahu teori kepribadiannya nggak bisa. Ego state, sejajar, silang, atau terselubung. Masih ingat nggak ego state sejajar tadi seperti apa? Ego state sejajar ini kalau counseling itu kita bisa sampaikan ya. Jadi ada ego state yang kalau temen lagi ngomong, atau gini, orang tua lagi ngomong serius ya, kita juga ngomong yang sejajar dengan orang tua gitu ya. Jadi atau misalnya teman lagi bercanda ya, kita ngomong yang sejajar dengan orang tua itu. Nah, tapi gimana kalau nggak sejajar? Misalnya orang tua ngomongnya ego state ego state dewasa misalnya, sedangkan kita pakai kekanakan. Nah, ini jadinya ego state-nya, transaksinya jadi silang gitu, jadi nggak nyambung gitu. Kok nggak nyambung ya komunikasinya
ini transaksinya silang. Terus ada juga ego state terselubung, jadi ada maksud di balik itu gitu. Misalnya ada maksud di balik itu. Misalnya gini, misal ada perempuan yang pengen dibeliin bunga tapi nggak ngomong, misalnya ngomongnya ke pasangannya, bunganya bagus ya gitu, bunganya bagus banget, tapi nggak ngomong gitu. Nah pasangannya nggak tahu nih, ya oh iya bagus gitu doang gitu, sampai tahu-tahu pas udah pulang ngambek gitu loh. Kenapa kok ngambek? Iya bunganya bagus loh, terus kok marah? Bunganya bagus. Nah terus ternyata gara-gara nggak dibeliin bunga gitu. Kok nggak, aku bilang bunganya bagus kok nggak dibeliin sih gitu. Ada nggak yang pernah ngalamin komunikasi terselubung tapi orang lain nggak mudeng sama maksud kita? Ada nggak? Pernah? Mas Ari gimana boleh diceritakan? Nah masuk misalnya Mbak Adel, oh ternyata analisis transaksionalnya silang nih, misalnya berantem terus sama orang tua. Misalnya orang tuanya itu komunikasinya parents, menggurui, ngatur-ngatur, tapi Mbak Adelnya komunikasinya misal ini contoh ya kekanakan. Nah ini kok transaksinya silang, jadinya berantem gitu. Nah ini yang menyebabkan komunikasi ini yang menyebabkan sulit untuk masuk ke dalam frekuensi orang tua gitu. Nah coba kita nanti kita juga sambil belajar ya Mbak Adel untuk ego state sejajar dengan orang tua gitu, atau ego state yang lebih tepat ya, gimana lebih tepatnya kepada orang tua gitu ya. Kita sekarang lanjut ke analisis games playing. Nah analisis games playing itu masuk ke apa? Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang sudah belajar. Analisis games playing. Di YouTube itu ada penjelasannya nggak sih? Saya sampai lupa ya. Atau cuman nggak ada suara saya, atau ada suara saya sih? Analisis permainan atau games playing itu menganalisis games playingnya konseli untuk dapat perhatian. Jadi konseli itu komunikasi supaya dapat stroke, atau stroke tadi kan perhatian ya, supaya dapat perhatian sama orang lain. Itu cara komunikasinya, main komunikasinya gimana sih, terus melihat apakah konseli mampu menanggung resiko atau justru bergerak ke arah resiko yang lebih rendah. Jadi berani nggak ya untuk nanggung resiko tapi demi lebih baik, atau ya udah nggak berani ngambil resiko. Jadi misalnya Mbak Adel nih nggak berani untuk apakah berani untuk komunikasi sebagaimana orang dewasa, atau takut dimarahi jadi pakai komunikasi kekanakan terus, atau malah milih untuk ya udah deh nggak usah komunikasi deh, diem aja, dipendem aja gitu. Nah itu nanti sebagai konseli dijawab, terus ya udah misalnya milih, oh ternyata ini ya lebih oh ada ketakutan untuk dimarahi ya, jadi nggak berani ambil resiko gitu ya. Nah berarti bisa juga dibantu untuk dicatat misalnya ya, baik untuk analisis games playing berarti nggak berani ya untuk ambil resiko. Kemudian analisis games playing ini kelihatankah interrogation? Kelihatan interrogation, jadi ketidakberesan posisi hidup. Nah jadi dari kalau yang diceritakan sama Mbak Adel tadi, ada posisi hidupnya itu menurut Mbak Adel gimana? Mbak Adel kayaknya juga ini ya kurang happy ya dari yang disampaikan tadi juga. Ya saya turut sedih sih, sampai Mbak Adel juga kepengen untuk dapet dibolehin sama orang tua ya. Berarti posisi Mbak Adel sekarang not okay ya, posisi hidupnya not okay. Sedangkan orang tua gimana? Kayaknya puas banget ya untuk melarang, terus ya udah Mbak Adel nggak ini itu puas banget gitu ya. Berarti posisi hidupnya masuk ke I'm not okay, you are okay, begitukah Mbak Adel? Gitu. Itu contohnya ya kurang lebih. Nah kemudian ini dicatat, oh I'm not okay, you are okay. Lalu analisis naskah hidup. Analisis naskah hidup itu apa ya, sampai lupa, maaf. Sebentar.
Analisis naskah hidup. Ini tuh penjelasannya ada di YouTube nggak ya? Ada ya? Kalau nggak salah ada ya. Lupa saya. Jika posisi hidup konseli tidak sehat, konselor menganalisis naskah hidup konseli. Posisi hidup konseli tidak sehat, konselor menganalisis naskah hidup konseli. Oh, maksudnya gini. Jadi kalau posisinya konseli kan I'm not okay. Yang okay kan orang tuanya. Jadi naskah hidup konseli itu dianalisis, artinya biasanya konseli itu komunikasinya bagaimana, dicatat. Misalnya orang tua lagi melarang, kemudian orang tua kalau lagi melarang jawabannya Mbak Adil apa gitu. Oh, jawabannya misalnya nangis misalnya. Oh, jawabannya gini gitu. Terus pada saat melarang, habis itu apa komunikasi selanjutnya gitu. Itu di apa ya, dibuat ibaratnya ada skripnya gitu, walaupun cuma singkat ya. Lalu ada confrontation itu apa ya, melihat lagi ya, ada yang nggak beres nggak di posisi 2, 3, sama 4. Jadi di bagian ego state itu ada yang nggak beres nggak. Oh, tadi ego state-nya silang ini. Terus kemudian games playing-nya cenderung untuk untuk diperhatikan sama orang lain, itu pakai ego anak-anak misalnya. Oke, ini nomor 3 nggak beres. Terus interrogation, ketidakberesan. Jadi yang nggak beres di posisi ayam ya, yang merasa jadi kalah gitu, jadi Mbak Adel yang jadi kalah. Oke, baik. Terus yang interpretation, langkah ke-7 nih, latar belakang tingkah laku konseli. Jadi kita bisa gali lagi kenapa kok milih untuk nangis misalnya. Oh iya, soalnya kalau ngomong dimarahin gitu. Oh gitu, bahkan sampai sekarang untuk bicara dimarahin gitu kan gitu. Iya gitu. Kenapa kok milih untuk misalnya kekanakan milih komunikasi hehehe misalnya. Oh iya, soalnya ya milih aman aja. Kalau anak-anak kan kayaknya ya maklum anak-anak gitu. Misalnya kayak gitu. Itu bisa sambil komunikasi, bisa sambil tanya alasannya, apakah kalau komunikasi gini orang tua marah ya atau gimana gitu. Lalu langkah yang ke-3, memperbaiki ego state. Konseli mengikuti games untuk dapat stroke, mencoba semua status ego. Nah, ini tuh saya kasih kurung ini, maksudnya sebenarnya mirip-mirip sih. Intinya di sini. Konseli ikut games untuk dapat stroke. Stroke itu apa? Stroke itu perhatian. Jadi konseli mengikuti aturan main komunikasi untuk dicoba. Nah, sekarang Adel boleh pakai semua status ego yang ada dari 3 tadi ya. Ada status ego, ada ego state dewasa, parent, sama child. Adult, parent, sama child. Nah, sekarang kita coba dulu lebih gampang yang mana nih? Misalnya coba ego state yang child. Oke, silakan. Gimana sih kalau ngomong sama orang tua yang kekanakan? Bu, kenapa sih kok nggak boleh, aku pengen, misalnya kayak gitu. Oke, itu ego state child. Terus kemudian kalau ego state parents, coba rasanya gimana sih pas ngomong jadi orang tua, misalnya mau marahin orang tua, bu, ibu itu jangan kayak gitu, ini misalnya. Itu ego state orang tua. Terus kalau ego state dewasa, coba gimana rasanya ngomong ego state dewasa. Ibu, ini kan Adel kan udah dewasa ya, Adel sudah balik, Adel sudah usia segini misalnya. Nah, ibu kan tahu sendiri ya, Adel juga udah waktunya apa sih istilahnya, bisa juga misalnya pakai data nih misalnya. Pada saat kalau kita sudah apa sih bahasanya, jadi gini Bu, kalau di teorinya Sigmund Freud Bu, misal kalau di teorinya Sigmund Freud, orang di usia Adel itu tuh waktunya masa puber Bu, waktunya masa untuk mencari pasangan gitu, supaya tahap perkembangan ketika dewasa itu jadi berkembang optimal gitu. Nah, boleh lah Bu ya kalau misalnya Adel mulai coba untuk kenalan, tapi Adel bisa kok Bu jaga diri kok gitu. Adel minimal supaya nanti itu
saat karir, pada saat kuliah itu bisa lebih fokus gitu, atau misalnya lagi konteksnya lagi sekolah supaya bisa lebih semangat. Kalau sekolah jangan ya kalau SMA belum ya, misal konteksnya lagi kuliah gitu ya. Kalau misalnya udah lulus nanti ada nggak dapet, kalau nanti circle pertemanannya lebih sempit gitu. Kalau biasanya kalau orang lagi di perkuliahan kan teman lagi luas-luasnya nih Bu gitu. Nah itu sebenarnya waktu yang tepat Bu untuk cari pasangan gitu, karena kalau udah lulus nanti circle-nya makin sempit, makin susah Bu untuk dapetinnya. Kerja ya udah kerja, capek kerja ya udah pulang Bu gitu. Nah gimana Bu, mungkin bisa dipertimbangkan lagi ya Bu buat anak ibu ini gitu, satu-satunya gitu misalnya. Ini kalau ada yang nggak paham bisa disampaikan ya. Lalu ini ya, jadi crystallization itu boleh untuk nyoba semua ego state tadi, orang tua, dewasa, anak-anak boleh. Lalu permission itu untuk melakukan hal yang dilarang sama orang tua. Jadi misalnya apa yang nggak boleh ya, misalnya orang tua saya itu Bu nggak bolehin saya buat berpendapat. Saya kalau berpendapat ditampar misalnya. Oke, kalau nggak boleh di rumah, sekarang di sesi konseling Adele boleh untuk mengutarakan, Adele boleh untuk ngomong yang nggak dibolehin sama orang tua, apa aja yang nggak dibolehin gitu, ngomongin aja di sini gitu. Oh ibu itu gini misalnya, itu boleh, silakan. Lalu protection tuh nggak perlu takut ya untuk menyampaikan kepada orang tua atau pakai ego state yang berbeda. Kita bisa latihan dulu di sini, nanti kita bisa saling diskusi, kira-kira ini nyaman gak ya kalau saya lo bayangin saya orang tua digituin, nyaman gak ya gitu. Latihan dulu sebelum ngomong sama orang tua. Lalu potensi, nah ini potensi itu apa ya, untuk berkembang dengan menjauhkan diri dari perintah orang tua atau larangan orang tua. Jadi misalnya ya intinya sama sih sebenarnya ya kayak yang sebelumnya, intinya itu berani gitu ya, berani untuk latihan ngomong kepada di sesi konseling ini. Lalu bagian, makanya kenapa saya kurung, nggak terlalu saya